Publik kembali terseret dalam dinamika hubungan Sarwendah dan Ruben Onsu setelah muncul tudingan bahwa Sarwendah mempersulit sang mantan suami untuk bertemu anak. Situasi ini menciptakan persepsi keliru di masyarakat, padahal Sarwendah menilai urusan pertemuan tidak pernah menjadi hambatan. Ia menganggap koordinasi bisa dilakukan dengan sederhana melalui komunikasi langsung melalui WA. Apalagi anak-anak juga memiliki agenda sendiri yang cukup padat. Menurutnya, isu beredar hanya memperkeruh keadaan dan berisiko mengganggu kondisi psikologis anak yang kini menjadi fokus utama setelah perceraian. Sarwendah menjelaskan bahwa Ruben memiliki akses penuh untuk menghubungi ketiga anak mereka tanpa perantara, sehingga tidak ada alasan untuk menuding adanya penghalangan. Ia juga menyinggung komunikasi terakhir mereka yang justru berkaitan dengan pemberitahuan bahwa Ruben sedang tidak bisa mengantar anak-anak sekolah. Bagi Sarwendah, penjadwalan pertemuan hanyalah soal koordinasi sederhana yang bisa disesuaikan dengan rutinitas masing-masing. Ia menegaskan bahwa sebagai ibu, ia tetap menjaga tanggung jawab mengurus anak dan berharap isu ini tidak dibesar-besarkan lagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa, masalah Sarwendah didatengin sama Depkol, kata gak usah lebay. Itu kata kuasa hukumnya Ruben Onsu. Heran aja, kenapa sih masalah kecil harus dibesar-besarkan? Malahan jadi konsumsi publik. Padahal keterlambatan pembayaran cuma masalah teknis dan durasinya yang sangat singkat. Bukan kategori kredit macet. Belum lagi tindakan Depkolnya itu kagak sesuai prosedur OJK. Harusnya kalau emang ada penundaan, tahapannya peringatan dulu, baru pengumpulan lapangan. Ya kalau Sarwendahnya kesel, mendingan somasi Depkolnya aja daripada menjudutkan Ruben Onsu. Kuasa hukumnya Ruben Onsu juga heran, kok bisa Depkol masuk ke area depan rumah. Ruben Onsu juga rutin bayar tagihannya. Miskom aja sih sebenarnya. Sekarang masalahnya udah kelar, kagak usah dijadiin alat buat jatuhin reputasi Ruben Onsu. Nah, menurut lu pade, kalau Depkol datang ke rumah dengan tagihan orang, bakal lu share di medsos atau enggak? Nah, kau pikir Sarwendah ini sonde punya alasan jelas waktu bawa kasus debt collector ini ke publik? Kok salah besar besti? Karena faktanya respon dia murni soal rasa aman di rumahnya. Sebelumnya disclaimer dulu, beta sonde bela siapa-siapa karena ini soal reaksi dua pihak yang beda sudut pandang. Jadi begini besti, diketahui tim hukum Sarwendah ini bilang mereka kaget karena suka datangan debt collector malah melebar ke hak asuh anak dan biaya bulanan. Menurut mereka niat awal cuman minta perlindungan hukum karena Sarwendah panik waktu orang datang cari mobil yang sonde ada di rumah itu. Tim kuasa hukum Sarwendah ini kasih penjelasan rinci. Dia tekankan Sarwendah ini cuma mau pastikan rumahnya aman. Dia juga bantah tegas soal dugaan motif lain. Semua bermula dari rasa takut seorang ibu yang jaga keamanan anak-anaknya. Oke, sekarang beta mau dengar pendapat kau soal pergeseran isu ini di kolom komentar. Kenapa ya orangnya? Emang kenapa kalau nenek joget-joget? Intinya kan dia tidak pernah mengganggu kehidupan anaknya. Dia joget-joget juga uangnya sendiri. Ya wajar lah, dari dulu juga udah seperti itu. Masa karena anak punya masalah dia stop menghibur dirinya sendiri, apalagi si Yeye sudah meninggal. Ya wajar lah, seorang nenek juga pengen ada hiburan buat dirinya sendiri, nyenangin dirinya sendiri. Yang biasanya nemenin dia kan sudah tiada. Anak-anaknya semua kan sudah punya kehidupan masing-masing. Ngapain netizen sangkut-sangkutin neneknya? Gak usah bawa-bawa orang tua lah, itu urusan mereka. Kalian ini kenapa sih selalu bawa-bawa orang tua? Masalah banget. Bunsar, aku izin meriak dan menjawab pertanyaan Bunda, karena disitu kan tadi Bunda bertanya, kalau kalian perempuan datengin debt collector kayak gini, reaksi kalian kayak apa? Nah, izin menjawab Bunda, reaksi aku sebagai seorang perempuan pastilah kaget dan takut, dan itu normal banget. Bahkan tadi Bunsar bilang bahwa dia sampai ke psikolog karena kayaknya kena mentalnya gitu loh. Karena kalian harus paham guys, di rumah itu tidak ada tuan rumah, hanya ada nyonya rumah. Yang punya rumah itu adalah seorang perempuan, yaitu Bunsar dengan anak-anaknya. Sehingga wajar banget nih kalau Bunsar itu merasa takut, merasa kaget, dan bingung kenapa seperti ini. Karena kan ternyata debt collector itu datang bawa surat penagihan atau penarikan, nggak ngerti deh itu konsepnya seperti apa.
atas unit yang diambil bukan atas nama Bunda. Alamatnya juga bukan alamat Bunda. Jadi itu ternyata unitnya diambil atas nama mantannya Bunsar. Alamat yang tertera juga alamat mantannya. Sehingga kok bisa-bisanya itu debt call datangnya ke rumah Bunsar. Itu siapa yang nyuruh gitu Pak. Mohon maaf nih, unitnya kagak ada di situ. Ternyata juga pas check and recheck, pengambilan unit terjadi setelah sudah bercerai. Kok bisa-bisanya itu debt collector 2 orang munculnya di rumahnya Bunsar, nyariin Bunsar. Siapa yang nggak kaget? Siapa yang nggak takut? Ini kalau aku research ya, bahkan kejadian itu tuh pas bundanya lagi kerja, lagi nge-live, dan sampai akhirnya live-nya itu kalau nggak salah di pending. Aku ngeliatin fanbase-nya Sargio yang nge-up waktu mereka lagi live, tiba-tiba dijeda, tiba-tiba diberhentikan. Ternyata karena ada kasus ini. Jadi itu sangat-sangat wajar dong Pak pengacara. Pengacara dari pihak mantan ini aku lihat reaksinya agak sedikit offside begitu ya. Karena kemana-mana jadi poin pembahasannya. Padahal yang dibahas kan kenapa kok debt kolektornya diarahkan ke rumahnya Bunsar. Padahal tidak ada hubungannya. Seperti itu. Bukannya menjawab itu malah kemana-mana. Sampai ngebahasin soal anak lah. Sampai ngebahasin soal uang nafkah yang mana sudah sepakat. Sebelum mereka bercerai itu sudah ada kesepakatan. Padahal selama ini kan adem-adem aja. Kalian gimana nih netizen? Komen di bawah dong. Yang pertama aku komentari tentang yang lagi rame ini ya gara-garanya ada debt collector bla 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 kan, data yang kayak gitu kan. Kenapa sih harus di akun sosial media kan? Jadi kesannya kesana kemari. Jadi kesannya memojokkan salah satu pihak, di mana pihak ini memberikan uang bulanan untuk anak-anaknya sangat wow ya. Harusnya bisa dihandle dulu atau kayak mana, jangan apa-apa di up. Dan nih ini aku mau ngomentar ini siapa ini. Maaf ya Kak, kan? Ini nih sebutkan aja ya. Kak bilang 2 karena aslinya memang 2, yang satunya aku nggak mau lanjutin ya. Ini saya mau speak up. Saya bukan penggemar mereka, ya kan? Bukan penggemar mereka. Mau entah itu lakinya, mau entah itu mantan lakinya, mau entah itu mantan bininya, maupun salah satu anaknya. Aku tidak, sebenarnya bukan penggemar mereka lah kayak gitu. Tapi aku memposisikan ya Kak, ya maaf banget memposisikan aku ini menurut penilaian aku. Karena kan kalian pasti Kakak juga tahu ya, ini terjadi anak 3 itu seperti apa. Pasti tidak harus dibahas ya kan. Dan ini adalah ranah pribadi mereka ya kan. Kalau aku sih karena dia udah sah dalam negara ya dia anaknya. Walaupun tidak dilahirkan dari rahim siapa itu artis itu kan, tapi sah menurut hukum negara. Jadi alangkah baiknya Kakak punya tangan itu jaga perasaan orang. Nanti kayak mana kebaca sama bapaknya ya kan, kebaca sama anaknya kayak gitu. Terus misalkan ada nih orang suami istri menikah tidak punya anak, terus ngambil ke panti asuhan kan kayak gitu, terus diadopsi, diurus sama dia, ya otomatis itu bilang anak dia kayak gitu. Terus ada misalkan tetangga bilang, oh itu bukan anaknya, kayak mana sakit hati itu orang tuanya loh. Walaupun notabene itu orang tua yang bukan melahirkannya, sakit hati kan. Udah kita urus, didik, bla bla bla, udah kita angkat, bla bla, ada bilang yang kayak gitu. Jadi jaga, jangan sampai ini nih. Kalau aku bilang ya dia anaknya 3, terlepas dari masalah pribadi dia jadi 3 atau kayak mana ya udah tahu, tidak harus diomongin lagi kan. Istilahnya dia itu punya anak 3. Sudah seperti itu, jangan bilang anak angkat anak ini, no, tidak pantas dilakukan oleh seorang bila kau perempuan kayak gitu. Tidak pantas kau seorang perempuan seperti bicara seperti itu kalau buat aku. Lagian kalau kalian lebih condong ke sebelah, silahkan buat PT. Kayak aku nggak pernah aku typing kalau aku tidak suka dengan salah satu public figure. Aku jarang menyerang di VT-VT-nya, buat aku PT sendiri. Malah aku yang diserang oleh dan bla kayak gitu. Dan aku tegaskan lagi, jangan komen di VT aku ngasih pendapat yang pendapat itu memaksakan bahwa aku tuh harus sama dengan pendapat dia. Now,
pendapat aku ya pendapat aku. Kalau kamu nggak suka atau kayak mana silahkan. Saya suruh cek Google, katanya dia apa pengusaha parfum lah, aku kan nggak tahu dia mau pengusaha parfum, kayaknya nggak tahu. Yang aku tahu lah mantan lakinya itu memang punya nama di Indonesia, gitu. Nggak harus cek Google pun ada. Gimana udah cek Google lebih wow banget kayak gitu. Kalau memang yang laki-laki ini pengusaha parfum, aku nggak tahu, nggak harus cek Google kayak gitu, karena aku nggak tahu kayak gitu. Kalau mantan lakinya aku tahu kayak gitu. Jadi berpendapatlah sendiri, jangan memaksakan pendapat orang lain. Oke, berpendapatlah sendiri. Dan ini aku tegaskan lagi ya Kak, jaga typingannya, jangan sampai menyakiti menyakiti anak orang kayak gitu. Walaupun kayak mana kan itu urusan pribadi mereka kayak gitu kan, ya kan? Kayak gitu. Karena menurut aku dalam hukum negara sah dia anaknya kayak gitu kan. Udah kayak gitu.